Mim 2238 1050. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa bitinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sini saya akan sedikit menerangkan tentang pengertian amar ma'ruf nahi munkar. Apa sih itu amar ma'ruf nahi munkar? Amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu perintah utama dalam Islam untuk mewajibkan setiap muslim untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada keburukan. Ajaran ini menjelaskan dalam surah Al-Imran ayat 104 yang menekankan pentingnya peran kolektif dalam menjaga moralitas masyarakat. Ayat ini menegaskan pula umat Islam harus senantiasa berperan aktif dalam memperbaiki kondisi sosial. Tidak hanya mengurus kepentingan pribadi, tetapi juga ikut serta dalam menjaga kebaikan dan mencegah kerusakan di tengah masyarakat. Muhammad Aziz mengartikan bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan sebagai dakwah karena tujuan pelaksanaannya merupakan kewajiban setiap muslim dan menjadi identitas seorang mukmin. Ulama Ahlus Sunnah berpendapat bahwa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar merupakan adalah kewajiban. Ulama dari kalangan Mu'tazilah bahkan menjadikannya sebagai salah satu dari 5 pilar utama yang harus ditegakkan dalam agama Islam. Dalam hal ini juga Ibnu Katsir memberikan pandangan dalam tafsirnya terhadap ayat-ayat amar ma'ruf nahi munkar. Pendapatnya adalah hendaknya salah satu atau golongan mengajak dan menurut agar menjalankan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Ini beliau juga mewajibkan atas setiap masing-masingnya. Dapat disimpulkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah perbuatan yang mengajak kepada kebajikan, baik kepada diri sendiri, keluarga, ataupun kerabat maupun masyarakat luas, agar mereka menjauhi kemungkaran dan senantiasa patuh pada ajaran yang diterapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, setiap muslim diharapkan selalu menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Dalam perspektif Islam, surah Al-Imran ayat 104 menjelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 104, Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, yang menyeru kepada amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 104. Ayat ini menekankan pentingnya adanya kelompok dalam masyarakat yang aktif mengajak kepada kebaikan, mendorong perbuatan baik, mencegah pada kemungkaran. Dalam ayat ini terdapat beberapa mufradat ayat. Pertama itu kata minkum. Minkum dalam surah Al-Imran artinya ditafsirkan oleh para ulama dengan berbagai cara. Beberapa ulama memahami bahwa perintah dakwah tidak ditunjukkan kepada setiap individu, melainkan hanya kepada sekelompok umat. Adapun juga mufradat yang kedua itu yad'una.
Dalam ayat tersebut terdapat dua kata yang berbeda atas perintah dakwah, yaitu yad'una yang berarti mengajak dan ya'muruna yang berarti memerintahkan. Sayyid Qutb dalam tafsirnya mengemukakan bahwa penggunaan dua kata ini menunjukkan keharusan adanya kebaikan kelompok dalam masyarakat. Kelompok pertama bertugas untuk menyeru kepada kebaikan, sementara kelompok kedua untuk bertanggung jawab, memerintah dan melarang perbuatan yang tidak baik. Pun yang ketiga itu khair. Dalam bahasa Arab berarti kebaikan. Dalam konteks ini yaitu bermanfaat dan baik secara spiritual, sosial maupun moral. Adapun asbabun nuzul ayat-ayat ini yaitu di mana umat Islam pada masa awal mengalami berbagai tantangan termasuk pemecahan dan penentangan dari pihak luar. Ayat ini mengingatkan untuk kita selalu bersatu, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam makna ayat, menurut Ibnu Katsir, hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Dan dialah orang-orang yang beruntung. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan pentingnya adanya kelompok di dalam umat Islam yang memiliki tanggung jawab untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tugas ini bukan hanya terbatas pada golongan orang itu saja, tetapi merupakan kewajiban setiap individu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Adapun menurut tafsir fi Dhilalil Quran, menurut Sayyid Qutb dalam kitabnya Tafsir fi Dhilalil Quran, bahwasanya tugas kaum muslimin yang berpijak di atas dua pilar ini adalah tugas utama yang harus mereka laksanakan untuk menegakkan manhaj Allah di muka bumi dan untuk memenangkan kebenaran atas kebatilan, yang ma'ruf atas yang mungkar, serta yang baik atas yang buruk. Adapun menurut tafsir Al-Misbah, dalam tafsir Al-Misbah surah Ali Imran ayat 104, dia menjelaskan tentang ayat yang berbunyi, hendaklah di antara kamu segolongan umat mengajak kepada kebajikan, menyeru kepada kebaikan ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, maka dialah yang beruntung. Dalam tafsir Quraisy Shihab menjelaskan tentang makna ayat tersebut, bahwasanya Allah memerintahkan orang yang beriman untuk menempuh jalan yang berbeda, yaitu menempuh jalan yang lurus dan serta mengajak orang lain menempuh jalan kebaikan dan al-ma'ruf. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan sedikit. Mohon apabila ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah, dan kesalahan maka datangnya dari saya sendiri dan syaitan. Saya mengakhiri billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.